Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhida dengan NIM 4114200007 dari kelas A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dan tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, langsung saja. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi persamaan kuadrat. Nah, di mana materi persamaan kuadrat ini terdapat pada KD 3.2 SMP kelas 9 semester 1. Next. Nah, sebelum masuk pada beberapa penjelasan terkait persamaan kuadrat, teman-teman harus ketahui dahulu apa itu definisi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Nah, masuk pada bentuk umum. Di sini bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, teman-teman, di sini ada syarat dari persamaan kuadrat atau bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, syaratnya itu nilai A atau koefisien A itu tidak bisa sama dengan 0. Nilai A yang di sini tidak bisa sama dengan 0. Karena kalau di sini 0 X kuadrat itu tetap hasilnya 0. Nah, di mana seperti teman-teman ketahui bahwa semua bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Untuk syaratnya itu A, B, sama C-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Nah, next di sini ada keterangan dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, untuk X-nya itu variabel dan untuk A-nya itu koefisien dari X kuadrat atau angka di depan variabel X kuadrat yang ini, dan B-nya itu koefisien X atau nilai B, dan C-nya itu karena tidak memiliki variabel maka dia disebut dengan konstanta. Nah, masuk pada contoh. Di sini ada 5 contoh bentuk persamaan kuadrat, tetapi di sini persamaannya masih tersamar atau belum memenuhi bentuk umumnya. Tapi di nomor 1 ini untuk bentuk soalnya itu sudah sama dengan yang bentuk umum, di mana ada X kuadrat, X sama konstanta, dan untuk nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 2 dan C-nya itu atau konstantanya itu minus 5. Nah, contoh yang 2 sampai 5 ini dia masih dalam keadaan persamaan tersamar atau belum memenuhi bentuk umumnya. Nah, untuk itu mari kita lihat bentuk umum dari contoh-contoh yang sudah ada ini. Nah, untuk persamaan yang pertama itu sudah sama dengan bentuk umum, tetapi yang kedua itu belum sama dengan bentuk umum. Nah, untuk persamaan tersamarnya itu P kuadrat plus 4P sama dengan 7. Nah, seperti teman-teman lihat di bentuk umum itu, untuk ruas kanan itu harus sama dengan 0. Berarti nilai 7 ini kita pindah ruas ke kiri. Nah, maka hasilnya itu P kuadrat plus 4P kurang 7. Nah, tadinya kan 7-nya ini ada di ruas kanan, di tempat yang 0. Sedangkan kalau untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat, syaratnya itu apa? Bentuk umumnya itu di ruas kanan itu harus sama dengan 0. Maka 7 itu pindah ruas. Berarti P kuadrat plus 4P dikurang 7. Nah, untuk persamaan yang ketiga, di sini dari yang 5M sama dengan 8M berubah menjadi 5M kuadrat dikurang 8M, di mana 8M yang tadi di ruas kanan itu positif, ketika pindah ruas ke kiri dia menjadi negatif atau minus 8M sama dengan 0.
Begitupun untuk persamaan keempat. Persamaan keempat tadi di contoh yang persamaan tersamar itu 4x kuadrat sama dengan 9. Nah, ketika 9 ini kita pindah ruaskan, itu menjadi minus 9. Dan persamaan yang kelima ini, untuk persamaan tersamarnya itu masih dalam bentuk x dalam kurung x kurang 5 sama dengan minus 4. Nah, ketika kita ubah ke dalam bentuk umum, hasilnya itu menjadi x kuadrat kurang 5x ditambah 4. Nah, untuk x kuadratnya ini kita peroleh dari x dikali x kuadrat, x dikali dengan minus 5, min 5x. Dan untuk minus 4-nya ini, itu pindah ruas ke kiri, maka hasilnya menjadi positif 4. Nah, tadinya di ruas kanan ini dia masih minus 4. Nah, maka hasil dari perubahan persamaan tersamar ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat itu hasilnya x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal pertama, di mana soalnya itu ubahlah persamaan 3x dikali 2x dikurang 5 dikurang 10 sama dengan x ditambah 1 dikali x dikurang 4 menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di mana tadi teman-teman sudah lihat atau sudah kita bahas tadi, untuk bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu untuk soal yang ini dalam waktu beberapa menit. Nah, mungkin sudah ada yang menjawab dan sudah ada yang bisa mendapatkan jawabannya, maka kita akan bahas secara bersama-sama bentuk penyelesaian dari soal ini. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu untuk soal yang di atas itu kita tulis kembali dalam penyelesaiannya. Kemudian, untuk yang ruas kiri ini kita akan kalikan dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, maksudnya 3x dikali 2x itu hasilnya 6x kuadrat, 3x dikali minus 5 itu hasilnya minus 15x, dan yang minus 10 ini karena dia berdiri sendiri atau tidak masuk dalam tanda kurung ini, berarti dia konstanta. Nah, kalau dia konstanta, berarti nilainya itu tetap sama, yaitu minus 10. Nah, untuk ruas kiri selesai. Kemudian yang ruas kanan. Di sini ruas kanannya ada tanda kurung bersama-sama, berarti dia dikalikan semua variabel ataupun koefisien di sini kita kalikan. Nah, x dikali x kuadrat, x dikali minus 4 itu hasilnya minus 4x. Kemudian 1 dikali x itu sama dengan 1x, atau bisa kita tulis langsung yaitu x. Dan 1 dikali minus 4 itu hasilnya minus 4. Nah, berarti ruas kiri sama ruas kanan itu selesai atau kelar. Lanjut ke kita satukan variabel yang sama, yang mana untuk x kuadrat itu kita satukan ke x kuadrat, dan x-nya ini kita satukan juga dan konstantanya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Seperti teman-teman lihat di sini ada 6x kuadrat dikurangi x kuadrat. X kuadratnya itu dari yang ruas kanan ini. Nah, kalau ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka hasilnya itu negatif selama dia di sini positif. Nah, kemudian yang x kuadrat selesai, berarti lanjut ke variabel yang xx. Yang ada variabel x kayak gitu. Nah, karena di sini minus 15x sudah di ruas kiri, berarti dia tetap minus 15x. Kemudian di sini teman-teman lihat ada minus 4x. Nah, minus 4x ini kita pindah ruas ke kiri, hasilnya jadi positif. Positif 4x. Nah, di sini juga di ruas kanan ada positif x. Nah, ketika positif x ini kita pindah ruas ke kiri, maka hasilnya negatif x seperti di sini. Teman-teman sudah lihat di sini. Nah, kemudian
Ada juga yang konstantanya. Nah, dimana untuk konstanta di ruas kiri itu minus 10, berarti dia tetap karena sudah berada di ruas kiri. Dan yang di ruas kanan itu ada minus 4. Nah, ketika minus 4 ini kita pindah ruas ke kiri, maka hasilnya positif 4. Jadi dia minus 10 itu ditambah dengan 4. Nah, berarti di sini untuk yang variabel x kuadrat sudah ada, yang x pun sudah ada, dan konstantanya pun sudah ada. Kemudian kita jumlahkan. 6x kuadrat dikurang x kuadrat itu hasilnya 5x kuadrat. 6 dikurangi 1 itu hasilnya 5. Kemudian 15x ditambah 4x itu hasilnya 11x. Berarti 11x kita kurangi dengan x, maka hasilnya 12x. Dan untuk konstantanya minus 10 kita jumlahkan dengan 4, itu hasilnya minus 6. Teman-teman perlu ingat kembali pelajaran yang sudah dulu-dulu. Nah, dimana kalau minus ini biasanya kita kenal dengan utang, dan yang positifnya itu kita kenal dengan uangnya kita. Nah, berarti ketika utang kita ini minus 10 atau 10, nah uang kita ini kan 4. Berarti ketika kita bayar atau kita tutupi utang itu 4, berarti sisanya minus 6. Nah, begitu. Kemudian di sini sudah membentuk bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di mana untuk koefisien dari x kuadrat itu dia 5, dan koefisien dari b itu minus 12, dan konstantanya adalah minus 6. Berarti untuk bentuk umumnya di sini sudah selesai, karena di sini ruas kanan sama ruas kirinya sudah membentuk bentuk umum persamaan kuadrat, dan ruas kanannya sudah menjadi 0. Berarti next. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal 2. Mungkin teman-teman di sini juga bisa langsung latihan. Untuk soalnya itu, di antara bentuk-bentuk berikut ini, manakah yang merupakan bentuk persamaan kuadrat satu variabel? Tunjukkan. Nah, untuk latihannya mungkin teman-teman bisa kerjakan sekarang dalam waktu 1 menit, karena ini sangat mudah. Nah, mungkin ada yang sudah mendapatkan jawabannya. Langsung saja kita bahas untuk penyelesaiannya. Tetapi sebelum masuk pada penyelesaian, di sini dikatakan bahwa manakah yang merupakan persamaan kuadrat satu variabel. Nah, seperti yang teman-teman lihat, yang memiliki satu variabel itu hanya di persamaan yang kedua, karena dia hanya memiliki variabel A. Sedangkan di persamaan yang pertama itu dia memiliki 2 variabel, yaitu M dan N. Berarti yang kita gunakan atau yang kita cari itu hanya di persamaan yang kedua, yaitu 3 dikali 2A kurang 4 dikali 4 dikali A ditambah 5 dikurang 7. Untuk penyelesaiannya di persamaan yang kedua. Nah, di sini untuk langkah penyelesaian pertama, kita tidak tulis kembali untuk bentuk persamaannya, langsung pada hasil perkaliannya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Berarti, bentar, hapus dulu. Nah, berarti yang kita selesaikan itu yang di dalam tanda kurung. Berarti dia 2 dikali 2A itu hasilnya 2A kuadrat. 2 dikali 5, 2A dikali 5 hasilnya 10A.
Dan minus 4 dikali A itu hasilnya minus 4A. Dan minus 4 dikali dengan 5 itu hasilnya minus 20. Dan untuk 7-nya berdiri sendiri atau biasa kita sebut dengan konstanta, berarti dia tetap minus 7. Dan lanjut, semua yang ada di dalam tanda kurung ini itu kita kalikan dengan 3, yang ini. Berarti 3 dikali 2A kuadrat itu hasilnya 6A kuadrat. 3 dikali 10A itu hasilnya 30A. 3 dikali minus 4A itu hasilnya minus 12A. Dan 3 dikali minus 20 itu hasilnya minus 60. Dan untuk 7-nya tetap. Kemudian next. Nah, setelah sudah didapat hasilnya seperti ini, hasil perkalian dari persamaan yang di atas ini, kemudian kita perhatikan adakah atau tidak variabel yang sama. Nah, di sini sangat terlihat jelas bahwa ada variabel yang sama, yaitu 30A dan 12A. Di sini variabelnya A-nya ada 2. Nah, langsung saja karena di sini untuk A kuadratnya itu tidak memiliki variabel yang sama, berarti dia tetap 6A kuadrat. Nah, berarti 30A dikurangi 12A itu hasilnya 18A. Dan kemudian untuk yang konstantanya pun kita jumlahkan, minus 60 dikurangi 7 berarti hasilnya minus 67. Nah, di sini dia selesai karena untuk bentuk soalnya itu sudah kita dapatkan bentuk umum dari persamaan kuadratnya. Nah, di mana seperti yang teman-teman ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX dikurang C sama dengan 0. Nah, di sini untuk variabelnya dia tidak menggunakan variabel X tetapi menggunakan variabel A. Nah, berarti untuk nilai koefisien dari X kuadrat atau A kuadrat itu 6, dan untuk nilai B-nya itu 18 dan konstantanya itu minus 67. Next. Nah, itu saja penjelasan terkait persamaan kuadrat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.